Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azima Wafdasania dengan NIM 11210490063 dari program studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan dari matkul Etika Profesi Hukum dengan dosen Bapak Profesor Kamarusdiana untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Baik, saya akan memulai share screen. Saya akan membacakan terkait pengantar etika. Etika atau dalam bahasa Inggris disebut ethics yang mengandung arti ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat. Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani kuno, etos yang berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, dan juga sikap. Aristoteles adalah filsuf pertama yang berbicara tentang etika secara kritis, reflektif, dan komprehensif. Aristoteles pula filsuf pertama yang menempatkan etika sebagai cabang filsafat tersendiri. Aristoteles dalam konteks ini lebih menyoalkan tentang hidup yang baik dan bagaimana pula mencari hidup yang baik itu, yakni hidup yang bermutu ataupun bermakna. Ketika manusia itu mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya, nah itu namanya hidup yang bermutu atau bermakna. Gitu. Menurut Aristoteles, apa yang mencapai tujuan hidupnya berarti manusia itu mencapai dirinya sepenuh-penuhnya. Manusia ingin meraih apa yang disebut nilai atau value, sorry. Dan yang menjadi tujuan akhir hidup manusia adalah kebahagiaan, eudaimonia, dan juga eudaimonia. Perilaku menjadi objek pembahasan etika karena dalam perilaku manusia menampakkan berbagai model pilihan atau keputusan yang masuk dalam standar penilaian atau evaluasi. Apakah perilaku itu mengandung kemanfaatan atau kerugian baik dirinya maupun bagi orang lain? Baik, di slide selanjutnya itu di sini saya akan menjelaskan terkait fungsi etika itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Nah, yang kedua itu sebagai sebuah alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu. Yang ketiga, sebagai sarana untuk dapat mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika di dalam keanggotaan suatu profesi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari profesi itu sendiri. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi ini dijelaskan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan, kejujuran, dan lain-lain. Nah, itu tertentu ya, itu profesi yang diambil sesuai dengan keterampilan dan juga kejuruan apa sih yang dia punya dan dia ambil. Seperti itu. Nah, jenis profesi yang dikenal itu seperti dalam bidang
ada macam-macam bidangnya nih. Yang pertama itu ada profesi hukum, profesi bisnis, profesi kedokteran, dan juga profesi pendidikan. Oke, di slide selanjutnya saya akan memberikan paparan terkait prinsip kode etik profesi. Nah, yang pertama itu tanggung jawab. Nah, prinsip yang paling utama dari profesional ethics adalah rasa tanggung jawab pada setiap pelaku profesi. Jadi, seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan, tapi juga hasil apa yang telah diberikan gitu atas apa yang dia kerjakan. Jadi dia tuh harus bertanggung jawab atas hasil dari sesuatu yang dia kerjakan serta kemungkinan buruk yang bisa terjadi dari profesi yang dijalani terhadap masyarakat secara luas gitu. Nah, yang kedua ini ada keadilan. Jadi, prinsip keadilan ini juga wajib dijunjung tinggi oleh setiap pekerja dalam menjalankan tugasnya. Kenapa? Kenapa sih keadilan tuh harus ditegakkan gitu oleh diri setiap pekerja gitu, harus memiliki rasa keadilan. Kenapa? Karena hal tersebut akan menghindarkan seseorang untuk melakukan diskriminasi terhadap pihak tertentu saat bertugas. Jadi tidak boleh melakukan diskriminasi seperti entah membedakan ras atau membedakan agama, jenis kelamin dan sebagainya, itu tidak boleh. Oke, yang ketiga itu ada otonomi. Nah, kode etik dalam sebuah profesi juga memberikan wewenang bagi individu terkait pekerjaan. Jadi, apabila pakem-pakem khusus yang menjadi pedoman bagi profesi tertentu untuk melakukan atau menolak suatu pekerjaan tanpa menyalahi prinsip yang seharusnya, gitu. Nah, yang keempat itu ada integritas moral. Jadi integritas moral ini merujuk pada kualitas kejujuran dan prinsip moral dalam diri seseorang itu ya, diri seorang pekerja tersebut. Dengan kata lain, profesi apapun wajib berkomitmen penuh untuk melindungi kewajiban kerja diri sendiri dan juga masyarakat umum. Oke, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pengertian etika profesi hukum itu sendiri. Oke. Nah, apa sih etika profesi hukum ini? Nah, jadi etika profesi hukum ini merupakan suatu ilmu mengenai kesusilaan tentang apa yang baik dan juga apa yang buruk. Dan juga apa yang patut dikerjakan oleh seseorang dalam jabatannya sebagai pelaksana hukum dari hukum yang berlaku dalam suatu negara. Sesuai dengan keperluan hukum bagi masyarakat Indonesia, dewasa ini dikenal banyak sekali subjek hukum berpredikat profesi hukum. Nah, yang pertama itu nih, contohnya itu ada polisi, ada jaksa, penasihat hukum. Penasihat hukum ini mencangkup advokat dan juga pengacara. Lalu selanjutnya ada notaris, ada jaksa. Nah, selanjutnya, jadi seluruh sektor kehidupan, aktivitas masyarakat, pola hidup masyarakat, berpolitik, baik dalam ruang lingkup yang mikro maupun makro, itu harus selalu berlandaskan nilai-nilai etika. Apa sih urgensi dari etika itu sendiri? Nah, urgensi etika merupakan ada di sini saya di sini urgensi etika itu hmm, ada 5. Yang pertama, dengan dipakainya etika pada seluruh sektor kehidupan manusia, baik mikro maupun makro, diharapkan dapat terwujudnya pengendalian, pengawasan, dan penyesuaian sesuai dengan panduan etika yang wajib dipijaki. Yang kedua, oke. Okay. Nah, yang kedua itu terjadinya tertib kehidupan bermasyarakat
ketiga, dapat ditegakkan nilai-nilai dan advokasi kemanusiaan. Lalu selanjutnya, ketiga itu dapat ditegakkan nilai-nilai dan advokasi kemanusiaan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Keempat, dapat ditegakkannya keinginan hidup manusia. Kelima, dapat dihindarkan terjadinya free fight competition dan abuse competition. Dan yang terakhir itu, yang dapat ditambahkan merupakan seperti penjagaan agar tetap berpegang teguh pada norma-norma moral yang berlaku dalam masyarakat, sehingga tatanan kehidupan dapat berlangsung dengan baik. Nah, di slide selanjutnya ini saya akan memberikan tujuan kode etik profesi hukum. Yang pertama itu menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga, meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, meningkatkan mutu profesi. Yang kelima, meningkatkan mutu organisasi profesi. Yang keenam, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang ketujuh, memiliki organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Dan yang terakhir, menentukan baku standarnya sendiri. Baik, selanjutnya kita akan membahas nih dari kode etik profesi hakim. Nah, jadi panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan, sebagaimana diatur dalam surat keputusan bersama KMA dan Ketua KY nomor 047 garis miring KMA garis miring SKB garis miring 4 garis miring 2009 sampai 02 garis miring SKB garis miring P.KY garis miring 4 garis miring 2009 tanggal 8 April 2009 tentang kode etik dan PPH pasal 1 angka 1 surat keputusan bersama KMA dan Ketua KY nomor 047 garis miring KMA garis miring SKB garis miring 4 garis miring 2009 sampai 02 garis miring SKB garis miring P.KY garis miring 4 tanggal 8 2009 tentang kode etik dan PPH. Nah, terdapat pula dasar hukum kode etik dan PPH. Jadi dasar hukumnya itu ada dua. Dasar hukumnya ini termasuk ya seperti termasuk ke dalam hukum termasuk dalam dasar hukum kode etik dan PPH itu yang pertama keputusan bersama KMA dengan KY nomor 047 garis miring KMA garis miring 2009 dan 02 garis miring KY garis miring 2009 KEPPH Junto Putusan MA nomor 36 P garis miring HUM garis miring 2011 tanggal 9 Februari tahun 2012. Yang kedua, keputusan bersama KMA dengan KY nomor 02 garis miring PB garis miring KMA garis miring 2012 dan 02 garis miring PB garis miring KY 2012 PEPPH. Nah, slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip yang disusun oleh para hakim dari beberapa negara dunia sebagai standar kode etik hakim pada tahun 2002. Yang pertama itu ada kemandirian. Kemandirian hukum merupakan syarat utama bagi ditegakkannya aturan hukum dan jaminan dasar atas pengadilan yang adil. Maka dari itu, seorang hakim harus menegakkan dan memberi contoh atas kemandirian.
baik secara perorangan maupun secara kelembagaan. Yang kedua itu tidak memihak. Nah, tidak memihak itu seperti apa sih? Sikap tidak memihak ini merupakan jadi tuh sikap tidak memihak ini tuh sangat penting ya bagi apalagi dalam memutuskan suatu perkara dalam suatu pengadilan, dalam suatu pengadilan gitu. Jadi hal itu berlaku tidak saja pada keputusan itu sendiri, namun juga pada proses diputuskannya sebuah perkara. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada integritas. Nah, integritas ini merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan jabatan hakim. Yang keempat, ada kesopanan. Kesopanan dan penampilan sopan santun merupakan hal yang sangat penting dalam kinerja dari semua kegiatan dari seorang hakim. Yang kelima, ada persamaan. Nah, menjamin persamaan perlakuan kepada semua pihak merupakan hal yang penting untuk kinerja yang baik dari jabatan kehakiman. Yang keenam itu ada kecakapan dan ketekunan. Jadi, kecakapan dan ketekunan merupakan persyaratan utama di dalam pelaksanaan jabatan kehakiman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, yang pertama itu berperilaku adil. Jadi, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan merupakan memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama, equality and fairness terhadap setiap orang. Maka dari itu, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang. Seperti itu. Nah, jadi terdapat pula larangan bagi seorang hakim nih dalam berperilaku adil tuh seperti apa aja sih? Nah, saya akan menjelaskan larangan apa saja yang dalam konteks berperilaku adil gitu, apa yang nggak boleh dilakukan pada prinsip yang satu ini. Nah, jadi hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan, itu tidak boleh. Yang kedua, hakim dalam menjelaskan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak atau tidak suka keberpihakan atau prasangka atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan melalui perkataan maupun tindakan. Yang ketiga itu hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan seperti kesan memihak, berprasangka, mengancam atau menyudutkan para pihak atau kuasanya atau saksi-saksi dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan. Jadi itu ya larangan dalam pada saat apa aja dalam konteks berperilaku adil. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan tentang kewajiban hakim tuh dalam berperilaku adil seperti apa sih? Nah, yang pertama itu, hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah tanpa mengharapkan imbalan. Ya. Yang kedua, hakim wajib tidak memihak baik di dalam maupun di luar pengadilan dan
tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Yang ketiga, hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan. Yang keempat, hakim dalam suatu proses persidangan wajib hukumnya meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk tidak menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan prasangka atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, status sosial, ekonomi, maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan, baik melalui perkataan maupun tindakan. Nah, yang selanjutnya itu kita akan membahas terkait berperilaku adil. Jadi berperilaku jujur. Nah, jadi apa sih berperilaku jujur itu? Berperilaku jujur itu merupakan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Maka dari itu akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan ataupun di luar persidangan. Nah, saya juga akan menjelaskan terkait larangan bagi hakim dalam berperilaku jujur. Jadi, dalam konteks berperilaku jujur tuh, hakim dilarang ngapain aja sih? Nah, yang pertama itu, hakim tidak boleh meminta atau menerima dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak, atau anggota keluarga hakim lainnya untuk untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau fasilitas dari advokat, penuntut, orang yang sedang diadili, pihak lain yang kemungkinan kuat gitu akan diadili. Yang kedua, itu pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan yang secara wajar patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilannya. Baik, nah selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban hakim apa aja sih dalam berperilaku jujur. Nah, yang pertama itu hakim harus berperilaku jujur dan menghindari perbuatan yang tercela. Itu sudah pasti ya. Yang kedua, hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain, serta para pihak yang berperkara sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan hakim dan lembaga peradilan. Gitu. Oke, selanjutnya ini kita akan membahas terkait berperilaku arif dan bijaksana. Nah, jadi apa sih berperilaku arif dan bijaksana? Jadi mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan, maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Oke. Nah, jadi apa aja sih larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku arif dan bijaksana ini? Jadi yang pertama itu, hakim dilarang mengadili perkara yang dimana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut. Yang kedua, hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut. Yang ketiga, hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilannya ini untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak ketiga lainnya. Oke, nah, jadi yang selanjutnya akan saya jelaskan adalah kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku arif dan bijaksana itu yang pertama,
hakim dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan. Nah, hakim yang ketiga, mohon maaf, yang kedua, hakim dalam menjelaskan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait yang keempat, bersikap mandiri. Oke. Nah, bersikap mandiri itu seperti apa sih? Mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun, dan bebas dari pengaruh apapun. Nah, Nah, apa aja sih kewajiban dari bersikap mandiri ini bagi hakim? Jadi yang pertama itu hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman, atau bujukan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun. Yang kedua, hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian independensi hakim dan badan peradilan. Oke. Selanjutnya, saya akan membahas terkait, yang kelima itu ada berintegritas tinggi. Nah, integritas tinggi ini pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Oke, saya akan menjelaskan terkait larangan apa sih yang dimaksud dalam berintegritas tinggi ini. Yang pertama itu, hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan atau hubungan-hubungan lain yang beralasan patut diduga mengandung konflik kepentingan. Itu salah satu contohnya ya. Nah, ada pula kewajibannya hakim nih dalam berperilaku dalam berintegritas tinggi. Itu yang pertama, hakim harus menghindari hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat, penuntut, dan para pihak dalam suatu perkara ketika perkara tersebut tengah diperiksa oleh hakim yang bersangkutan. Nah, yang kedua itu, hakim harus membatasi hubungan yang akrab baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat yang sering berperkara di wilayah hukum pengadilan tempat hakim tersebut menjabat. Nah, yang keenam itu ada bertanggung jawab. Jadi, bertanggung jawab ini bersedia untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Nah, selanjutnya itu ada menjunjung tinggi harga diri. Jadi, prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur keadilan. Nah, ada juga nih kewajiban hakim dalam menjunjung tinggi harga diri itu apa sih? Jadi yang pertama, hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, yang kedua itu, hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim itu sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada berdisiplin tinggi. Jadi, disiplin tinggi ini akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Nah, yang terakhir nih, kita akan membahas tentang berperilaku rendah hati. Nah, rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri, terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur, dan ikhlas di dalam mengemban tugas. Oke, selanjutnya itu ada kode etik advokat.
Oke, advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara praktek, ataupun sebagai konsultan hukum. Nah, kode etik advokat Indonesia adalah hukum tertinggi dalam menjalankan profesi advokat yang memimpin dan melindungi, namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kepribadian advokat. Nah, yang pertama itu advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya. Tetapi advokat tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosial lainnya. Yang kedua, advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Yang ketiga, advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri, serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Nah, yang terakhir itu advokat ini harus memiliki rasa solidaritas terhadap di antara ya teman sejawatnya, teman sesama advokatnya. Nah, saya akan menjelaskan terkait dengan hubungan advokat dengan klien. Nah, yang pertama itu advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinan tidak ada dasar hukumnya. Yang kedua, advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang tidak diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu. Yang ketiga, advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A. Nah, selanjutnya itu ada hubungan advokat dengan teman sejawat. Nah, hubungan antara teman sejawat advokat itu harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. Advokat, jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan, baik secara lisan maupun tertulis. Yang ketiga, keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik yang harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain. Nah, oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kode etik jaksa. Nah, jadi jaksa itu harus setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua itu dia harus bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan melaporkan dengan segera kepada pimpinannya apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara. Nah, selanjutnya itu ada kewajiban jaksa terhadap institusi. Yang pertama, menerapkan doktrin
krama, adiakasa dalam melaksanakan tugas dan juga wewenangnya. Yang kedua, menjunjung tinggi sumpah dan atau janji jabatan jaksa. Yang ketiga, menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia. Yang keempat, melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan. Yang kelima, menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketauladanan, keadilan, ketulusan, dan kewibawaan. Nah, ada juga nih kewajiban jaksa pada profesinya sendiri. Yang pertama, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas profesional, mandiri, jujur, dan adil. Yang kedua, mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi ataupun keluarga. Yang ketiga, mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan. Yang keempat, meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi, serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam ruang lingkup nasional maupun internasional. Oke. Selanjutnya itu ada kewajiban jaksa kepada masyarakat. Nah, jaksa ini wajib memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia dan juga menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Nah, ada juga nih larangan apa aja sih bagi seorang jaksa gitu. Yang pertama, memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun. Yang kedua, meminta dan atau menerima hadiah dan atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, atau finansial secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, melakukan pemufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara. Yang terakhir itu ada memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.